Kita memuji Tuhan oleh karena kesempatan kita bersama untuk memuji menyembah Dia. Untuk hari ini kita akan melangsungkan ibadah kita dengan renungan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang kami kasihi, baik kita yang ada di gedung ini maupun yang berada di tempat masing-masing untuk mengikuti ibadah ini. Untuk lebih awal, kita akan adakan perjamuan suci kemudian dan persiapkan masing-masing yang ada di rumah ataupun di mana saja. Yang di gedung ini akan kita beri kepada yang belum menerima nanti. Mari kita lihat firman Tuhan yang terambil daripada Filipi pasal 3. Saya akan baca dari ayat 17 sampai pasal 4 ayat 1. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai pasal 4 ayat 1. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Mari kita berdoa sebentar. Bapa kami di surga, kami angkatkan hati kami kepadamu untuk melihat kebenaran firman Allah. Celikan mata hati kami melihat rancangan Tuhan di dalam firman-Mu. Berbicaralah kepada kami hari ini. Dari awal pemberitaan firman-Mu Tuhan, kuasai hati kami. Semua kami ditolong oleh Roh Allah untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam pembacaan ini kita melihat sesuatu yang lebih indah. Kalau kita baca pasal 3 Filipi ayat 1 sampai seluruh pasal 3 ini, kita akan mendapat sesuatu yang luar biasa, nasihat firman Tuhan. Untuk ini saya singkatkan satu kalimat untuk kita pikir. Bagaimana hadapi halangan-halangan untuk menjadi warga kerajaan surga. Bagaimana cara kita, posisi kita, kedudukan kita untuk menghadapi tantangan yang menghalangi rohani kita bertumbuh menjadi warga kerajaan surga. Dengan sebab itu, kenapa firman Tuhan ini ditulis demikian rupa? Ingin saya jelaskan yang berlaku di Asia Kecil waktu itu. Latar belakang firman Tuhan ini ditulis karena ada ajaran sesat yang sangat mengelirukan anggota jemaat pada waktu itu. Sehingga ada orang yang tidak kenal bagaimana kedudukan mereka di dalam Tuhan. Lalu Paulus dengan tegas untuk mengirim suatu nasihat untuk mempertahankan bagaimana orang jemaat Tuhan itu hadapi keadaan-keadaan seperti ini. Bagaimana kita menjadi warga negara? Saya ingin kita melihat sini sebab pada satu ayat di sini kewargaan kita ayat 20 adalah warga kerajaan surga. Menjadi warga negara pada lebih
hampir 20 tahun lalu saya di Miri untuk mengurus beberapa orang yang di hospital. Ada 2 orang yang melahir. Seorang melahir sama-sama 1 malam dan besoknya keluar karena kelahiran itu lancar. Lalu dua-dua masuk, melahir, dua-dua keluar. Seorang adalah warga negara Malaysia, seorang adalah warga negara asing. Lalu saya ikuti mereka, yang satu keluar lalu membayar, saya kurang tahu, 160 saya rasa lah masa itu. Sekarang tidak tahulah kalau orang melahir. Mungkin pendaftaran saja. Orang yang kerja di hospital tahu di sini kalau itu sudah berubah. Lalu yang satu lagi dia bayar 700 lebih, hampir 1000. Saya bilang kenapa dia berbeda? Dia bilang dia bukan warga negara. Taulah kita perbedaan warga negara dan bukan warga negara, kemudahan itu tidak sama kita nikmati. Firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, bagaimana kita menjadi warga negara kerajaan sorga. Melalui kepercayaan kita kepada Yesus, kita akan mendapati kemudahan-kemudahan yang luar biasa yang tersimpan di sorga untuk semua orang yang menjadi warga kerajaan sorga. Hidup kekal, seluruh keadaan kebahagiaan itu milik kita. Tetapi bukan untuk orang yang tidak menjadi warga negara kerajaan sorga. Pertanyaan kita, sudahkah Anda dan saya menjadi warga kerajaan sorga atau masih belum? Ini yang ada. Lalu untuk itu orang yang sudah menjadi warga negara kerajaan sorga, mereka juga hidup bersama dengan kita di dunia ini. Lalu berhadapan dengan hal-hal yang menghalangi pertumbuhan rohani untuk menjalani hidup sebagai warga negara kerajaan surga. Ini yang menyebabkan ayat ini ditulis. Lalu dengan sebab itu, kita mau melihat di sini, dalam kita menjalani hidup dalam dunia ini sebagai jemaat Tuhan di tengah dunia, bagaimana seharusnya saya dan Anda tanggung jawab kita terhadap ajaran palsu dan sesat. Pada masa itu ajaran daripada pihak agama Yahudi yang bertentangan dengan Injil, itu tantangan mereka. Hari ini kita punya berbeda. Kalau tidak hadapi dengan betul, pertumbuhan rohani kita akan tidak tercapai kepada maksudnya. Lalu sekarang ini bagaimana kita hadapi masalah halangan ini menjadi meneruskan hidup sebagai warga kerajaan surga di bumi ini. Saya ada 3 perkara. Yang pertama bagaimana kita hadapi ini. Yang pertama adalah menentang ajaran yang palsu. Ayat 1 sampai ayat 11 dalam Filipi 3 ini. Paulus mengatakan hati-hati terhadap pengaruh ajaran sesat yang merugikan. Hati-hati. Maksudnya kalau tidak berhati-hati kita akan terpengaruh sehingga terbantutlah iman kita untuk meneruskan hidup sebagai warga Kristus. Paulus merindukan dalam bahagian ini supaya diterima berdasar anugerah Allah. Kita ini diselamatkan berdasar anugerah Allah. Berupa kebenaran yang diberikan kepada orang percaya. Sesuai dengan Roma pasal 3 ayat 21 sampai pasal 4 ayat 21 juga. Ayat 25. Dia katakan semua orang sudah berdosa. Sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh anugerah Allah itu lalu membebaskan kita menjadi anaknya. Sehingga kebenaran kemuliaan tadi yang hilang itu kembali dibentuk semula. Itu bukan karena usaha kita. Dia katakan tetapi oleh anugerah Allah kamu diselamatkan. Semua orang berdosa. Lalu akan mati, akan binasa. Tapi oleh karena anugerah Allah Anda dan saya diselamatkan. Ini kerinduan Paulus supaya
diterima menjadi milik Allah oleh karena anugerah, bukan usaha kita. Paulus merindukan supaya hidup bersekutu dengan Kristus, yaitu mengenal Dia dan mengenal kuasa kebangkitannya dalam pengalaman hidup kita hari demi hari. Roma 8 ayat 10-11 tentang itu. Kehidupan kita tiap hari mengalami persekutuan bersama Tuhan. Siapa yang ada di dalam Kristus? Tidak ada hukum atau aturan manapun yang boleh menghalang dia. Roma pasal 8 ayat 10 itu menjelaskan tentang bahwa kita ini perlu sekali ada hidup bersekutu dengan Kristus setiap hari. Lalu dia katakan lagi supaya mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Pernah dia sebut ini dalam Markus pasal 8. Markus pasal 8 pernah Tuhan menyebut ini, apa katanya? Saya mau kita baca itu dulu. Markus pasal 8 ayat 34. Sabar dulu. Markus pasal 8 ayat 34 dan 35. Dia berkata demikian. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ayat 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Maksudnya di sini, mengambil bahagian dalam penderitaan Kristus, itu satu keharusan yang diberi dalam ayat-ayat ini, diulangi oleh Paulus dalam Filipi itu. Kenapa dia begitu? Rupanya hidup di dunia ini, kadangkala kita ini salah. Ada orang yang menginjil, kata teman saya, kalau kamu percaya Tuhan Yesus semuanya boleh baik sekali, makmur, indah sekali, diberkati Tuhan. Waktu orang kafir mendengar itu karena hidup dalam kemiskinan, percaya Yesuslah dia. Tunggu-tunggu dia menjadi sempurna, tidak. Apa dia kata? Bohong itu penginjil yang dulu. Kita keliru. Sedangkan yang ayat ini mengatakan, yang mau mengikuti menyangkal dirinya, memikul salibnya, menempuh penderitaan dalam hidup kekristenan ini. Paulus merindukan supaya diterima menjadi milik Allah oleh anugerah. Yang kedua, hidup bersekutu dengan Tuhan Yesus setiap hari. Lalu juga menderita. Waktu saya baca ayat ini, apa salah ayat ini? Kenapa dia mau kita menderita juga ini? Rupanya memang hidup begitu. Lalu dalam menentang ajaran palsu ini, rupanya pada masa itu ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Injil diberikan antara masyarakat, termasuk orang percaya. Lalu Paulus beri ini sebagai orang yang hidup dalam menjadi warga negara kerajaan surga, menentang dengan keras ajaran-ajaran palsu. Kalau kita tidak berdiri teguh, kita akan tidak dapat membeda mana yang betul ajaran, mana yang salah. Tetapi kalau kita berdiri di atas dasar firman Tuhan, kita akan mengerti, tidak mudah terpengaruh. Perkara yang ketiga, bagaimana kita hadapi tantangan ini yang menghalangi pertumbuhan rohani kita sebagai rakyat kerajaan sorga. Yang kedua ini menentang orang yang berpendapat bahwa mereka sempurna. Kalau kita baca Filipi tadi itu, kita mendapati sesuatu yang lain di sini ya. Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 16, ada pendapat yang mereka mengatakan mereka sudah sempurna. Oleh karena mereka menderita bersama dengan Kristus, dianggap penderitaan itu membuat dia jadi sempurna.
firman Tuhan berkata, ini yang mengelirukan. Anggapan keliru bahwa melalui penderitaan mencapai kesempurnaan. Dalam dunia ini memang ada kepercayaan yang sengaja buat penderitaan. Kalau di jalan raya tidak perlu pakai sepatu atau selipar, sandal, supaya dia menderita. Ada juga agama-agama kepercayaan dalam dunia ini yang menderah tubuh mereka sendiri dan cucuk jarum bagaimana dan sesah-sesah pakai pisau. Kalau dia menderita, dia akan menjadi sempurna. Paulus berkata, anggapan keliru bahwa melalui penderitaan mencapai kesempurnaan. Bukan begitu. Paulus menjelaskan di sini dengan hidup yang seperti itu. Ada lain lagi, selain daripada menderita ini, dikatakan bahwa menjelaskan aku sendiri belum rasa saya lengkap atau mencapainya. Apa dia kata di sini? Mulai dari ayat 12 sampai 16 ini. Memelihara keseimbangan yang sehat antara yang telah kita terima, peroleh daripada kasih karunia, dan yang akan kita capai di depan. Masih. Paulus, hamba Tuhan, orang bilang ini hamba Tuhan besar. Mungkin kita ini hamba Tuhan yang kecil. Dia sendiri akui bahwa dia belum sempurna. Apatah lagi saya yang kecil. Begitu pikiran kita. Kadang-kadang orang sebut kalau saya pergi di beberapa tempat, ini gembala besar. Orang kampung kita pikir karena ada dulu waktu belum percaya Tuhan ada bungan, ada dayung itu ya. Ada dayung besar, dayung kecil. Maksudnya orang yang upacara agama, bukan dayung ini, bukan ya. Bukan dayung perahu itu. Apabila mereka nampak saya, ini dayung ayak. Maksudnya di sini, Paulus sendiri rasa dalam perjuangannya setelah bertemu dengan Yesus belum lagi sempurna. Sementara ada agama pada masa itu yang menyebut apabila mereka melaksanakan berapa ibadah, kegiatan mereka, dianggap dia menjadi sempurna. Jangan-jangan ada di tengah kita yang merasa mengikuti banyak aktiviti termasuk hal rohani dalam gereja dan di dunia luar kita, masyarakat. Semua perkara kita dapat buat. Kita pikir kita sempurna. Paulus bilang kita keliru. Kesempurnaan kita bukan di situ. Sangat bertentangan dengan pendapat ini daripada firman Tuhan. Aku sendiri menganggap bahwa aku belum menangkapnya. Ayat 13 itu ya. Betapa pentingnya memelihara keseimbangan hidup ini. Yang sehat antara yang telah kita capai dengan anugerah Tuhan. Dan sementara kita menjalani untuk menuju ke depan. Dengan berusaha sekali. Berusaha sungguh-sungguh. Untuk menuju akhir hidup ini. Yang ketiga, bagaimana kita menentang halangan-halangan, menghadapi halangan yang menghalangi pertumbuhan rohani kita. Yang ketiga ini menentang orang yang hidup berdosa dalam jemaat. Ayat 17 sampai 21. Menentang orang yang hidup dalam dosa, yang berada dalam jemaat Tuhan, kita harus menentang ini dengan tegas. Ini kata Paulus. Pada masa itu ada orang yang memang mengakui orang jemaat Tuhan, tetapi hidupnya dalam dosa. Hidupnya terus dalam keinginannya. Sehingga apa yang dia kata paling kasarlah dalam ayat-ayat ini. Ada sejumlah orang yang mulai hidup sebagai orang Kristen yang telah mundur pada masa itu dari iman mereka. Lalu Paulus menegaskan mengenai mereka ini, Paulus berkata, Allah mereka adalah perutnya. Pasal 2 ayat 21 juga sebut sama seperti ini. Dia mencari semua
kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus. Lalu pada ayat yang kita baca tadi itu, mereka punya Allah katanya adalah perut mereka. Dalam hati saya terlalu kasar juga Paulus ini. Mungkin keterlaluan sudah keadaan. Orang tidak sadar hidup berdosa itu satu hal yang paling bahaya. Untuk cakap biasa itu, nasihat biasa tidak lagi masuk karena kebal sudah hidup mereka. Paulus dengan kata kasar, Allah mereka adalah perutnya. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Kekurangannya menjadi kebanggaan. Lalu apa maksudnya ini? Yaitu untuk hidup untuk kepentingan perkara duniawi, keuntungan dan kesenangan mereka, meninggalkan pengakuan iman mereka yang terdahulu, lalu mengikuti ajaran palsu. Ini yang berada. Untuk menjadi warga negara surga itu tidak akan sempurna, karena ada pelanggaran-pelanggaran hidup sebagai rakyat kerajaan surga di bumi ini. Oleh karena itu, akhirnya mereka akan menemui kebinasaan, katanya dalam bacaan kita tadi. Menemui kebinasaan dalam kehidupan ini. Tidak kepada panggilan surgawi. Lalu apa kata ayat 20 sampai 21? Akan tetapi orang yang benar-benar percaya akan menjadi warga negara kerajaan surga. Dia katakan kata-kata yang dipakai di sini, hargailah mereka ini. Dia nasihat orang Filipi, ada orang yang dia kirim kepada orang Filipi karena dia di dalam penjara. Nama orang itu adalah Epaphroditus. Dia seorang yang memang teladannya baik. Hargailah orang ini yang akan datang karena dia merindui kamu. Dia berjuang untuk imanmu. Ini baik sekali ini. Kata-kata ini akan dihargai oleh orang Filipi pada masa dia menyatakan ini. Sebab dalam nasihatnya, warga kenegaraan kita di surga. Orang Filipi itu warga negara ada di bawah kerajaan Romawi. Karena sehubungan dengan status kota mereka ini di bawah jajahan kerajaan Romawi. Apabila dia sebut tentang warga kerajaan surga ini, langsung orang Filipi ini ingat bahwa mereka ini di bawah kerajaan Romawi. Dia hormat tentang kerajaan yang menjaga dia. Demikian juga orang percaya katanya. Dia sangat menghormati warga negara dia dalam kerajaan surga. Kalau tidak menghormati warga negara di bumi ini, bagaimana mungkin Anda boleh hormati kewargaan negara kita yang di surga? Menarik juga ini. Mereka selalu memandang Roma, kota besar, ibu kota negara ini, berpikir sesuatu selalu tentang Romawi. Dalam pengertian ini kita juga, Anda dan saya adalah koloni surga. Kota kelahiran kita ini adalah di dalam kerajaan surga. Ayat berikutnya. Kita hidup di dunia ini sebagai orang asing. Lukas 10 ayat 20. Orang asing. Tetapi nama kita sudah terdaftar di dalam kerajaan surga. Walaupun kita sementara di bumi ini, nama Anda sudah terdaftar di dalam kerajaan surga. Oh, hebat sekali. Apabila kita mendapat penjelasan seperti ini, rasa banggalah kita. Walaupun saya begini dalam dunia ini, tetapi nama saya sudah terdaftar menjadi warga negara kerajaan surga. Tetapi kalau tidak percaya menyerah hidup kepada Tuhan, nama kita tidak ada. Waktu murid Yesus melayani, terjadi suatu keadaan mereka mengusir setan. Mereka sangat senang, mereka bergembira. Apa Yesus katakan? Jangan bergembira karena setan kamu usir, tapi bergembiralah karena namamu terdaftar di dalam kerajaan surga. Wah, hebat ini ya. Kita gembira, tetapi nama kita tidak ada. Ini susah sekali. Satu nyanyian yang terkenal tahun 70-an sampai 80-an dulu.
Apa nama itu nyanyian itu? Buku kehidupan. Sudahkah namamu dituliskan dalam buku kehidupan? Bagus juga itu nyanyian. Dia tanya kepada kita, sudahkah nama kita tertulis atau belum ini? Saya percaya semua yang mendaftar di gereja ini, nama kita tertulis. Saya takut-takut, adakah yang tinggal ini? Tapi kalau Anda tidak menyerah hidupmu kepada Tuhan, jangan harap nama ada di situ. Semua hidup ini menyerah kepada Tuhan. Seluruhnya hidup kita ini, terima Yesus dalam hati kita. Lalu nama kita tertulis. Apabila kita berakhir di dunia ini, buku itu dibuka menurut nyanyian itu. Lalu mereka sebut satu persatu. Pastor Silam, siap. Pastor Raud, siap. Cigu Anan, siap. Bukan Cigu sana lagi ya. Tidak juga. Pastor Robin, siap. Sampai Ibu Ran, tidak ada. Ini, saya juga risau juga saya ini. Jangan-jangan ada di tengah jemaat kita ini. Tidak ada namanya terdaftar menjadi warga kerajaan surga. Kalau hari ini Anda belum terima Tuhan, menyerah hidup, terima Yesus menjadi juru selamat. Perbuatlah hari ini bahwa benar-benar saya ini, nama saya tertulis dalam kerajaan surga. Saya akan simpulkan di sini. Kita harus menentang dengan tegas ajaran palsu yang mau masuk jemaat Tuhan yang mengelirukan. Kita harus menentang orang yang berpendapat bahwa hidup mereka sempurna dalam dunia ini. Belum ada yang sempurna sebenarnya. Kita menentang itu. Perkara-perkara inilah yang menghalangi kita untuk mencapai pengenalan akan Kristus dan kuasa kebangkitannya. Yesus akan datang ke dunia ini pada akhirnya untuk menggantikan tubuh kita yang hina ini menjadi seperti tubuh Yesus yang mulia. Demikian firman Tuhan yang kita baca.